Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah dengan banyak potensi alam berupa pegunungan nan asri dari deretan pegunungan menoreh. Termasuk salah satu kelurahan yang menjadi lokasi sosialisasi yang diinisiasi oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Kirimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Air terjun Kembang Soka, surga tersembunyi yang ada di Kelurahan Jatimulyo ini merupakan salah satu unit usaha yang berupa potensi wisata alam. Air terjun ini telah berhasil dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergabung dalam badan usaha milik desa atau BUMDes Kelurahan Jatimulyo yang bernama Mulyo Sejati. Untuk mencapai lokasi, wisatawan perlu berjalan kaki sejauh 200 meter dengan menapaki jalan berupa anak tangga. Untuk semakin menambah minat wisatawan, pengelola membangun jembatan berupa susunan kayu untuk menyeberangi tangga. Selain itu, pengelola juga memfasilitasi wifi gratis untuk para wisatawan. Agenda pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa ini dihadiri oleh perangkat Kelurahan Anom Sucondro, Direktur BUMDes Andri Suhandri, anggota Dewan DPRD Provinsi DIY Kada Mayanti, trainer BUMDes Fandi Galang Wicaksono, bidang PMK Susilo Ariwibowo, dan tentunya masyarakat sekitar. Potensinya sesuai dengan pijakan awal kita membedah potensi ini kita sebut dengan segitiga emas. Emas yang pertama potensinya adalah keanekaragaman SDM, kemudian keanekaragaman adat seni budaya, juga pemeluk agama, kemudian juga keanekaragaman alam dan fenomena alam. Itu potensinya, cuman kalau kita jabarkan satu persatu menjadi luas gitu. Salah satu contohnya keanekaragaman SDM kan kita ini terpetakan mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa, sampai lansia, tingkat pendidikan dan sebagainya. Kemudian dari sisi keanekaragaman adat seni dan budaya kan kita desa mandiri budaya, di mana di 12 pedukuhan ini setiap pedukuhan punya potensi masing-masing, unggulan masing-masing, dan di bidang keanekaragaman fenomena alam dan alam kita punya beberapa, setiap pedukuhan punya potensi alam masing-masing yang bisa kita kelola. Biro Bermas sendiri itu kan salah satu tusinya adalah pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pembinaan kelompok masyarakat, salah satunya BUMDes ini, Mbak. Nah, tujuannya tentu saja untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes sekaligus peningkatan kapasitas pengelola BUMDes itu sendiri. Biro Bermas ini kan OPD yang di tingkat 1, di tingkat provinsi, sehingga sebenarnya kami tidak secara langsung bergerak ke bawah. Kami harus bekerja sama dengan OPD tingkat 2 di kabupaten untuk menyelenggarakan pelatihan semacam ini. Untuk pendampingannya kami lebih pada melakukan sosialisasi yang bekerja sama tentunya dengan mitra yang lain. OPD tingkat 2 Dinas PMD Kabupaten Kulon Progo kalau di sini, kemudian ada dari PT Sinkor, beliau adalah ahlinya BUMDes, kemudian yang ketiga ada mitra kerja kami terkait penganggaran tentu saja itu dari DPRD DIY. Kalau untuk ke depan perencanaannya mungkin di tahun kedepannya kami mengidentifikasi BUMDes mana yang membutuhkan pendampingan lebih. Harus diketahui bahwa pelatihan ini ditujukan pada BUMDes yang dikategorikan dasar dan berkembang. Nah, kemudian setelah itu dikategorikan lagi mana yang benar-benar membutuhkan pendampingan sehingga kategorinya bisa menjadi menuju ke BUMDes maju.
Dalam pengembangan lokasi wisata ini tentu saja terdapat kendala. Kendala yang dihadapi oleh BUMDes desa pun berasal dari pengelolaan, sumber daya manusia, dan juga pendanaan. Jadi untuk kondisi BUMDes di Jatimulyo saat ini nggih menuju ke berkembang nggih, karena untuk BUMDes Mulyo Sedati sendiri mulai tahun 2019 sudah berkembang untuk mengurusi terkait dengan wisata maupun pasar desa dan maupun agen briling dan LKM. Kalau untuk kendala sendiri di BUMDes Mulyo Sejati, terutama untuk di LKM itu memang masih nggih, mungkin itu rata-rata nggih. Jadi nasabah yang biasanya ada kredit macet seperti itu. Kemudian untuk yang di wisata itu memang baru beberapa tempat wisata yang bisa bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan BUMDes, dan masih banyak wisata. Nah, kendalanya itu nggih, belum bisa untuk keseluruhan wisata yang ada di Jatimulyo itu seluruhnya diampu oleh BUMDes seperti itu. Senang sekali Bapak Ibu, sekali lagi kita berjumpa dan bersilaturahmi dalam acara Sekolah BUMDes. Dengan tagline membangun BUMDesa adalah membangun kemandirian Indonesia dari desa. Dan ngomong-ngomong nih soal BUMDes ya, saya mau tanya ini tapi yang non perangkat kalurahan ya. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat nggak kapan dana desa itu dicanangkan? Iya betul, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya, jadi dicanangkan tahun 2014. Dana desa itu dicanangkan pada tahun 2014. Nah, pada saat itu di tahun 2014 masih banyak sekali desa-desa yang tertinggal. Kalau kita melihat data itu ada 20.000 desa tertinggal. Kemudian masih ada 5.000 desa yang bahkan dari Indonesia merdeka sampai pada saat itu masih belum pernah mendapatkan bantuan dana pembangunan dari pemerintah pusat. Nah, untuk itu dicanangkanlah dana desa. Tahun 2014 tadi masih banyak desa tertinggal, masih banyak desa yang belum dapat kucuran karena pada saat itu sebetulnya anggarannya itu adalah dari pusat turun ke provinsi, turun ke kabupaten. Nah, dari kabupaten ini tidak ada sama sekali anggaran yang untuk desa. Jadi mungkin ada tapi tidak merata begitu. Sehingga dicanangkanlah anggaran dari pemerintah pusat untuk dana desa tersebut. Nah, kemudian setelah 1 tahun berjalan, menariknya adalah penurunan tingkat kemiskinan di desa itu jauh lebih besar daripada di kota. Diprioritaskan untuk infrastruktur, nggih. Dana desa ini kan lebih banyak digunakan untuk infrastruktur. Tetapi setelah itu ketika pembangunan infrastruktur ini sudah berjalan, kemudian harus difokuskan kepada pemberdayaan sumber daya manusia dan juga pemberdayaan ekonomi. Dan salah satunya adalah dengan membentuk BUMDes. Nah, karena ini sangat penting sekali untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan keberhasilan BUMDes ini tergantung kepada kepala desa. Ini Pak Lurah ini sebagai sebagai garda terdepan ya. Tentu juga harus dibantu dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat. Sehingga nanti BUMDes ini bisa menjadi bisa menjadi percontohan bagi warga masyarakat juga yang ingin menjalankan UMKM secara personal gitu. Apalagi di sini juga kawasan wisata. Jadi multiplier efeknya sangat luar biasa begitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat desa-desa di Pulau Jawa ini jauh lebih berpeluang besar untuk bisa membangun BUMDes. Karena apa? Karena pembangunan infrastrukturnya itu jauh lebih bagus daripada di desa-desa di luar Pulau
Jawa. Saya sampaikan sebetulnya adalah itu, jadi selain untuk pembangunan infrastruktur, monggo nanti kita juga berfokus pada pembangunan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia dan juga sumber daya ekonomi. Perlu saya sampaikan semua berjalan lancar dan di sini sebagai kegiatannya pelaksananya TPK-nya adalah Bapak, bukan TPK nggih, apa wong bersifatnya mengetahui wong diborongke adalah penanggung jawab lapangannya Pak Ululu nggih, dan yang pengawas lapangannya adalah LPMK. Jadi jalannya seperti itu. Pemerintah daerah itu sangat konsen terhadap pembangunan peningkatan kemiskinan. Jadi dalam rencana pembangunan jangka panjangnya, jangka menengah Sultan selaku gubernur yang dilantik pada tahun Oktober 2022 sampai 2027 yang akan datang, kita tuh punya 4 permasalahan. Satu itu permasalahannya adalah kemiskinan. Yang kedua adalah ketimpangan. Ketimpangan itu ada ketimpangan pendapatan, ketimpangan pembangunan, dan yang keempat adalah salah satunya adalah isu lingkungan hidup, di mana isu lingkungan hidup itu ditandai dengan berbagai bencana. Nah, Kulon Progo otomatis daerah pegunungan, sering nggih. Saya tuh sering kalau ke Kulon Progo ini rada sedih. Sedihnya apa? Banyak akses menuju jalur wisata, wisatanya bagus tapi akses jalannya masih sempit. Yang kedua, jika terjadi longsor, niku bingung sik garap sinten. Tanpa menafikan sesuatu, tapi ketika itu menjadi jalan itu jalan kabupaten, maka pemerintah daerah ben saged cawe-cawe nggih Pak nggih. Jadi ya kemarin itu kita ketemu dengan masyarakat di jalan sekitar objek wisata di Biru, kita ke BPBD provinsi bisa bantu tapi aksesnya terbatas. Sehingga yang optimal sebetulnya dari kabupaten, tapi karena ya ini wilayah kabupaten dan keterbatasan anggaran sehingga tidak tergerap dengan sempurna. Sehingga sering terjadi longsor-longsor di daerah objek wisata itu tidak tertangani dengan cepat. Padahal kalau kita ngomong sekarang, objek wisata adalah salah satu menjadi misi utama DIY. Jadi DIY itu pada tahun 2025 kita ngomong RPJMP-nya, rencana jangka panjang, adalah menjadi salah satu destinasi wisata yang terkemuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang selanjutnya yang kami informasikan atau kami pohonkan kepada pemerintah kelurahan dan juga pengelola BUMDes, monggo dicermati kembali apakah dari struktur organisasi tersebut sudah lengkap. Dalam pengertian harapannya nanti kalau struktur organisasi lengkap itu nanti proses operasionalisasi kegiatan bisa berjalan dengan baik. Namun demikian masalah struktur organisasi ini juga jangan terlalu teoritis. Pengertiannya sesuai dengan kondisi dan kemampuan BUMDes itu sendiri. Untuk BUMDesa khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu belum semua bagus, masih ada yang dalam proses perbaikan, proses berkembang. Salah satunya Jatimulyo ini saya anggap sudah cukup, progresnya cukup bagus. Dengan harapan beberapa unit usaha yang telah dikembangkan ini sangat potensi sekali memang sesuai dengan kontur dan kondisi geografis di Jatimulyo. Salah satunya untuk wisata, kemudian pasar desa, kemudian yang ketiga finansial atau keuangan. Dan mungkin nanti masih ada banyak lagi yang unsur unit-unit usahanya dibentuk. Namun demikian apabila nanti ada unit kegiatan, kalau memang bisa digabungkan dengan unit usaha yang sudah ada, nggak usah terburu-buru untuk membentuk yang baru. Karena logikanya kalau membentuk unit usaha baru nanti harus juga melengkapi pengelolanya, sehingga kalau bisa diminimalkan personil, karena nanti kalau sudah besar silahkan mau diberlakukan seperti apa tidak masalah kalau memang sudah anggarannya cukup. Kami di Kabupaten Kulon Progo selalu melakukan evaluasi khususnya untuk BUMDes-BUMDes yang menjadi binaan kita. Jadi ada 87 BUMDesa binaan kita, ini semua sudah selalu setiap tahun kita evaluasi, bahkan kita apresiasi. Jadi cuma memang untuk tahun 2023 lah nanti minimal, dengan adanya PP 11 yang memiliki hak menilai itu adalah Kemendes. Nah itu nanti ada Kemendes.
Walaupun demikian tanpa menunggu itu kami tetap masih melakukan evaluasi dan penilaian itu sebagai bahan kami untuk melakukan pembinaan pada binaan kami. Tahun 2023 Kelurahan Jatimulyo bukan akan kita coba, memang kita pastikan untuk maju di tingkat daerah istimewa Yogyakarta untuk lomba dan evaluasi lomba desa tingkat DIY. Ya, itu sekitar nanti di awal-awal akan kita coba untuk pencermatan kembali, dan harapannya kami membidik Jatimulyo itu karena memang potensi yang ada cukup banyak, termasuk dari sisi lingkungan hidup, dari wisata, dari budaya, dan baik itu termasuk agrikulturnya, termasuk juga adat budaya masyarakatnya, banyak sekali. Cuma kadang-kadang kita punya potensi banyak tetapi tidak terdokumentasi. Sebenarnya itu bisa juga untuk menjual nanti BUMDes kita. Nah, harapannya saya yakin untuk warga Jatimulyo sudah banyak pemuda-pemuda atau karang taruna yang memiliki kelebihan khususnya dari IT, yaitu monggo pemerintah kelurahan dan juga rekan-rekan pengelola direkrutlah anak-anak muda yang kemampuannya cukup tinggi, khususnya tadi disampaikan dari Pak Staf Ahli bahwa promosi kemudian juga IT zaman sekarang memang sangat harus kita ikuti. Kalau kita seperti model zaman dulu mungkin kita kalah start dengan pihak-pihak atau di tempat lain. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Ika Damayanti mengatakan perlu adanya kontrol dari masyarakat terkait pelaksanaan BUMDes. Ya, ini kan sebetulnya adalah sosialisasi BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Jadi sejak tahun 2014 itu kan sudah ada dana desa, dan sekarang ini masyarakat masih berpikir bahwa dana desa itu digunakan untuk infrastruktur, untuk pembangunan infrastruktur. Tetapi sebetulnya setelah pembangunan infrastruktur itu berjalan, nah dana desa ini harus difokuskan kepada pemberdayaan sumber daya manusia dan juga pemberdayaan ekonomi. Nah, salah satunya adalah dengan membuat BUMDes ini begitu. Tapi kita juga harus berkaca ya, karena kalau kita melihat BUMDA atau Badan Usaha Milik Daerah, ini kan sering terjadi rawan politis ya. Jadi untuk BUMDes ini ya harus dilakukan dan dilaksanakan secara profesional, dan juga tentu perlu partisipasi dari masyarakat, yaitu berupa kontrol dari masyarakat. Dukungan kami tentu melalui fungsi legislasi, melalui fungsi budgeting atau anggaran, melalui fungsi pengawasan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan kami melalui fungsi budgeting, yaitu dengan melakukan banyak sosialisasi seperti ini, turun ke masyarakat dan memberikan pemahaman akan pentingnya kewirausahaan dan juga jiwa entrepreneurship yang dimulai dari BUMDes. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini dari Dinas PMD khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat, Jatimulyo nanti harapannya ke depan dengan potensi yang ada, salah satunya potensi wisata, kemudian juga adanya pasar desa nanti bisa tumbuh lebih baik lagi, dengan harapan karena untuk Jatimulyo ini memang secara potensi cukup bagus untuk bisa dikembangkan baik itu secara lokal maupun juga tingkat nasional. Konsultan BUMDes Fandi Galang Wicaksana juga membagikan tips untuk mengembangkan usaha, yakni kompak, kreatif, dan integritas. Kalau untuk Jatimulyo sendiri nih,
untuk pengembangan BUMDes, dan itu tidak hanya berlaku untuk Jatimulyo tapi di seluruh Indonesia. Pengembangan BUMDes itu sebenarnya sesuai dengan PP 11, karena sekarang aturannya PP 11 ya Pak. Itu harus memahami dulu esensi dari PP 11, di mana esensi PP 11 itu terbagi menjadi 3. Pendaftaran Badan Hukum BUMDes, yang kedua tata kelola BUMDes, dan ketiga adalah pertanggungjawaban BUMDes. Nah, ini adalah hal yang berbeda nih dari yang disampaikan dalam UU Desa pada saat itu. Hingga BUMDes itu sudah berbadan hukum dan mudah untuk mengembangkan usahanya. Tips untuk pengembangan usaha adalah pertama Pak, jadi ada dari sikap individunya dulu ya. Kalau dari individu itu harus punya sikap kompak pertama. Jadi kompaknya siapa saja, antara kepala desa atau Pak Lurah, kemudian yang kedua adalah Pak Direktur BUMDes, ketiga BPD, dan tentunya juga ada kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan BUMDes. Yang kedua adalah kreatif, di mana untuk pengembangan suatu usaha itu kan harus imajinatif, inovatif, dan terbarukan. Karena di era sekarang ini kalau tidak kreatif itu tidak mudah viral lah, karena sekarang itu harus diviralkan. Yang ketiga adalah cerdas, karena inovasi atau ide itu kan pasti banyak orang punya. Nah, bagaimana mengimplementasikan ide itu biar bisa aplikatif? Tentunya harus melihat peluang, dan di situ karena usaha sehingga harus menghasilkan omset itu nggih. Dan yang terakhir adalah integritas, karena hal ini berhubungan dengan tanggung jawab di laporan keuangan BUMDes, sehingga harus integritas menjadi kepercayaan bagi stakeholder di desa dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dan kemudian kalau di BUMDes ID itu mengenal pentalogi BUMDes ID. Ada 5, yang pertama adalah kelembagaan, yang kedua adalah rencana usaha, yang ketiga manajemen, yang keempat keuangan, dan yang terakhir adalah sustainability dengan mengaplikasikan digitalisasi ekonomi di BUMDes. Kalau menurut saya untuk pengembangan di Jatimulyo sendiri itu pertama itu harus kompak dulu Mbak, karena di sini ada pembagian wewenang nih. Untuk wisatanya itu kan sudah menjadi sudah masuk dalam petanya Desa Prisma, kemudian ada Pokdarus dan sebagainya. Nah, itu harus kalau misalkan pengen concern di sini adalah brandingnya wisata, tentunya BUMDes itu harus terbuka nih untuk bekerja sama dengan BUMDes, tapi melalui dengan cara apa? Tentang elaborasi. Nah, ini harus adanya pembagian hak dan kewajibannya, berarti pembagian tugas antara BUMDes itu apa saja, dan pembagian antara kelompok yang tadi itu apa, agar BUMDes itu tidak menjadi predator. Sebenarnya BUMDes PP 11 itu harus menjadi yang harusnya adalah bukan pelaku, tapi di sini adalah dia yang memanajemen dan juga memasarkan. Nah, di sini perlu adanya seperti itu. Jadi BUMDes itu harus dibentuk untuk manajemen dan digitalisasi, karena melihat segala potensi yang di sini itu wisata dan juga banyak UMKM yang akan terlibat di dalamnya, sehingga BUMDes itu harus punya jiwa manajemen dan juga digitalisasi marketingnya harus diperkuatkan. Yang kedua adalah tentang pengembangan unit usaha. Jadi jangan sampai pengembangan unit usaha itu nantinya akan mandek di tengah jalan. Lalu bagaimana caranya? Di situ adanya kolaborasi dengan masyarakat. Karena pada dasarnya BUMDes itu dibentuk untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Setiap desa itu berbeda-beda. Sehingga khusus untuk Jatimulyo sendiri, yaitu dengan cara kolaborasi dengan UMKM dan juga kelompok-kelompok yang sudah ada tadi, Desa Prisma, Pokdarwis, dan juga ada kelompok yang lainnya. Untuk unit usahanya ya, tadi ada simpan pinjam, kemudian ada agen briling, kemudian ada pengelolaan pasar desa, dan juga pengelolaan di wisata desa. Kalau untuk kedepannya nggih, berhubung di desa atau Kelurahan Jatimulyo sudah mendapat predikat Desa Mandiri Budaya, yang mana di dalamnya sudah terbentuk beberapa pilar seperti Desa Prima yang itu concern di pemberdayaan perempuan, di KWT, kemudian ada Desa Planner yang mereka concern di UMKM. Nah, harapannya nanti semua pilar ataupun kegiatan-kegiatan yang ada dalam 4 pilar itu nanti bisa terkelola menjadi satu di BUMDes, begitu, itu menjadi unit usaha baru di BUMDes. Dengan adanya sosialisasi BUMDes ini, diharapkan dapat membangun kemandirian Indonesia dari desa benar terlaksana.